wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dan pengalaman mengenai optimalisasi penggunaan obat dengan pendekatan efektif dan efisien. Yang tentu saja hal ini diharapkan berpengaruh baik bagi pasien dan pihak fasilitas kesehatan itu sendiri. Mari kita mulai. Pertama, dimulai dari pendahuluan. Definisi penggunaan obat efektif dan efisien itu adalah pentingnya penggunaan obat yang tepat, dampak kegunaan obat yang kurang efektif dan efisien. Tujuan presentasinya adalah pertama, memahami faktor-faktor kunci dalam optimalisasi penggunaan obat. Yang kedua, mempromosikan praktik-praktik terbaik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Lanjut ke pemahaman obatnya. Ada jenis-jenis obat. Yang pertama, obat generik dan obat bermerek. Bedanya dengan obat generik adalah obat yang tidak menggunakan hak paten, yaitu obat yang secara general dijual untuk mengobati tanpa menggunakan merek dagang. Yang kedua, kriteria untuk pemilihan obat yang tepat, yaitu adalah beli obat yang benar-benar dibutuhkan dan dahulukan pembelajaran obat-obat esensial. Selanjutnya, pemahaman obat, mekanisme kerja obat, yaitu pentingnya memahami cara kerja obat. Yang kedua, dampak kurangnya pemahaman terhadap mekanisme kerja obat. Lanjut ke aspek efektivitas penggunaan obat. Yang pertama adalah diagnosa yang tepat. Itulah kunci. Diagnosa adalah kunci dan menjadi peran penting bagi diagnosis pasien yang akurat. Lalu ada dampak kesalahan diagnosis terhadap pengobatan. Itu masuk ke dalam diagnosa yang tepat. Lalu selanjutnya, penyesuaian dosis yang benar. Pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian dosis, yaitu adanya perbedaan dosis obat di setiap jenis obat, lalu adanya perbedaan harga untuk setiap jenis obat. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dosis secara berkala. Jadi, harus dimonitoring dan evaluasi setiap pasien yang diberikan dosis obat yang berbeda. Karena semakin pasien usianya bertambah atau berat badannya bertambah, dosisnya pun harus berubah. Selanjutnya, pemantauan respon pasien terhadap obat, tentunya. Yang pertama, tindak lanjut terhadap efek samping. Yang kedua, pentingnya keterlibatan pasien dalam pemantauan. Jadi, setiap kali pasien diberikan obat, harus dipantau obatnya habis atau tidak, lalu obatnya berefek pada hari keberapa dan keberapa kali minum, lalu sudah berapa dosis obat yang masuk ke dalam tubuh pasien sampai dia sembuh. Selanjutnya, pemahaman pasien tentang obat. Yang pertama itu harus dilakukan adalah edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat, tentang cara peminumnya, lalu tentang jam berapa saja, lalu sebelum atau sesudah makan meminum obatnya. Yang kedua, mendorong kepatuhan pasien. Jadi pasien harus patuh sebisa mungkin meminum obat, terutama obat antibiotik. Pasien itu harus diminum sampai habis karena ada risiko untuk resistensi kalau obat antibiotiknya tidak habis. Selanjutnya kita lanjut ke aspek efisiensi penggunaan obat, yaitu yang pertama adalah penggunaan obat generik. Keuntungannya lebih ekonomis dan klinis obat generiknya lebih pasti dibanding obat-obat yang bermerek. Yang kedua, keamanan dan kualitas obat generik. Tentu saja obat generik itu karena harganya lebih murah, jadi sering lebih pendek usia expirednya. Jadi kita harus memastikan belanja obat untuk stok di fasilitas kesehatan kita, expirednya masih lebih panjang. Yang B itu penggunaan obat yang terjangkau. Biasanya obat-obat generik itu banyak diskon dan bantuan biaya dari pemerintah. Contohnya untuk obat-obat esensial ada 40 jenis, itu ada diskon dari pemerintah untuk setiap fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah pilihan alternatif obat yang ekonomis. Jadi untuk beberapa obat seperti obat-obat jantung dan obat-obat yang penting lainnya itu tidak ada generiknya. Maka dari itu kita harus
pintar-pintar untuk memilih alternatif obat selain obat yang dibutuhkan. Selanjutnya, kolaborasi antara dokter dan apoteker. Ini sangat penting. Jadi, dokter dan apoteker harus saling berkolaborasi, harus saling memahami bahwa penggunaan obat itu harus seefisien mungkin dan seefektif mungkin bagi pasien. Yang pertama adalah membuat komunikasi yang efektif dari apoteker dengan dokter. Jangan sampai dokternya meresepkan A, tapi apotekernya tidak menginginkan obat tersebut atau tidak menyediakan obat tersebut di apoteknya. Ini harus dikolaborasikan sehingga tidak ada miskomunikasi antara dokter dan apoteker. Yang kedua adalah pemantauan bersama pasien. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam penggunaan obat, yaitu adalah yang pertama, ini merujuk ke kolaborasi tadi dengan dokter ya, membuat sistem informasi obat. Jadi, kita tuh harus membuat sistem informasi obat yang berbasiskan aplikasi kesehatan untuk pemantauan obat. Sehingga dokter dan apoteker bisa saling berkomunikasi dengan real time tanpa harus menunggu jeda waktu. Jika ada kesalahan atau ada perbedaan obat yang tersedia dan yang diresepkan oleh dokter. Yang ketiga adalah menggunakan rekam medis elektronik, sehingga pemantauan terapi obat pada pasien lebih dapat dicari dengan singkat. Studi kasusnya, yang pertama adalah keberhasilan optimalisasi penggunaan obat, lalu yang kedua tantangan yang dihadapi dan solusinya, akan selalu ada tantangan. Kesimpulannya, ringkasan pentingnya penggunaan obat yang efektif dan efisien nanti akan dilanjutkan. Lalu ajakan untuk menerapkan pendekatan terbaik dalam praktik sehari-hari. Adakah yang ingin bertanya? Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih.